Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, atau sore untuk kalian semua yang lagi nonton video ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, di sebelumnya kan udah pasti udah belajar ciri-ciri makhluk hidup ya, yang mana ini ada di materi biologi, baik itu di SD, SMP, maupun di SMA, atau di SMK juga gitu. Oke, jadi sebelum panjang kali lebar kita jelasin. Aku bakalan share screen dulu. Jadi apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus belajar ini? Gitu kan? Jadi sebenarnya kita belajar ini untuk lebih tahu detail tentang makhluk hidup. Di mana tiap makhluk hidup sebenarnya punya kesamaan dan juga perbedaan. Jadi one day ketika misalnya kita memelihara sesuatu, misalnya makhluk hidup yang lain, kita bisa ngerti gimana sih proses pertumbuhan perkembangannya gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin pertumbuhan perkembangan makhluk hidup ini sangat relate dengan kehidupan kita. Karena itu sendiri juga makhluk hidup kan gitu. Jadi hopefully dengan belajar hari ini atau kali ini kita bisa lebih paham lagi dan lebih tahu lagi, wow, ternyata ciptaan Tuhan seindah itu, sesempurna itu gitu. Oke, so langsung kita bahas. Ini ada pertumbuhan perkembangan dulu. So, kita harus tahu dulu apa sih artinya pertumbuhan, apa artinya perkembangan. Nah, pertumbuhan itu sebenarnya adalah perubahan fisik yang terjadi eh, dan kita bisa lihat dengan mata kepala kita langsung. Nah, ini dicontohnya adalah tambah tinggi, tambah isinya gitu, tambah kilogramnya, yaitu massa atau beratnya gitu ya. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi pertumbuhan? Itu karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh si makhluk tersebut yang sifatnya tuh irreversibel. Irreversibel itu artinya tidak dapat balik. Oke, ini udah selesai so, belum? Oh ya, belum selesai ya. Jadi kalau irreversibel berarti udah nggak bisa balik. Jadi kalau durasinya udah seperti itu ya akan seperti itu terus, gak bisa balik lagi. Sama kayak manusia. Misal udah bertambah tinggi, di tinggi 150 cm let's say, nah itu nggak akan mungkin balik ke tingginya dia ketika dia masih usia 3 tahun misalnya atau usia setahun atau 2 tahun gitu. Let's say tiba-tiba balik di ketinggian 50 cm kan nggak mungkin gitu. Itu artinya irreversibel, tidak dapat balik. Nah, sementara perkembangan pada makhluk hidup itu adalah proses menuju kematangan. Nah, apa kematangannya siapa? Yaitu si fungsi organnya. Dan sifatnya tuh enggak bisa kita ukur secara angka, gitu. Jadi dia kualitatif dan nggak bisa diukur ya tadi ya. Oke. Jadi kalau misalnya pertemuan itu kuantitatif, ada angkanya, gitu ya. Di kayak kamu bertambah dewasa, pematangan sel-sel kamu, masa pubertas itu kan nggak bisa diukur secara angka ya gitu. Oh, pubertasnya emang ukurannya berapa gitu, nggak ada kayak gitu. Oke, so lanjut nih, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dulu. Nah, kalau kita lihat nih di sini nih, yang tadinya biji terus misalnya ditanam ya kita bilang, akhirnya dia numbuh tuh, bakal bakal batangnya di ketinggian 5 cm, endingnya dia nanti jadi makin bertumbuh 25, ditanam di tanah yang itu dia jadi 100 dan endingnya 5 meter atau bahkan lebih. Nah, itu adalah pertumbuhan. Oke, jadi pertambahan tinggi itu adalah jenis dari pertumbuhan. Oke, karena tadi kita ngebahasnya itu adalah pertumbuhan pada hewan ya. Pada tumbuhan ya. So, kita ngebahas yang pada tumbuhan itu ada dua, primer dan sekunder. Primer itu adalah pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang primer gitu. Yang primer itu biasanya yang bertambah tinggi. Kalau yang sekunder itu adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabusnya. Nah, itu nanti yang kayak buat tumbuhan bertambah besarnya itu ke samping gitu. Kan kalau kita lihat pohon semakin tua biasanya kan sampingannya itu kan batangnya itu kan makin melebar kan gitu. Nah, jadi yang primer yang bertambah tinggi yang buat misalnya suatu tumbuhan atau let's say si pohon tambah tinggi, kalau sekunder dia yang buat dia semakin gede. No. Oke, itu ya. Jadi contohnya di sini jelas seperti yang sudah saya jelasin. Primer berarti pertumbuhan panjang baik si batang atau si akar. Jadi akar juga semakin bertumbuh ya dia semakin jauh ke pusat bumi gitu, semakin panjang akarnya gitu. Nah, kalau misalnya si sekunder itu adalah pertambahan diameter batang. Terus seperti yang tadi aku praktekin. Karena awalnya dia cuma segini batangnya misal. Setelahnya makin tambah lagi segini, segini, segini. Nah, itu adalah pertumbuhan sekunder. Dan itu adalah dari si kambium, aktivitasnya kambium gitu. Oke, nah ini dia tumbuhnya. Jadi ujung batang, sorry, ini ujung batangnya ini nih. Jadi titik tumbuh untuk primer itu di ujung batang di ujung batang ataupun di ujung akar gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang sekunder dia titik tumbuhnya itu ya di samping yang melingkari ini gitu. Oke.
Nah, terus next ini sifat pertumbuhannya vertikal. Dia kan kalau nggak ke bawah ke atas itu kan vertikal kan kalau yang kayak gini. Gitu, gitu ya. Jadi tambah panjang. Kalau yang sekunder itu horizontal. Kalau yang kayak gini kan horizontal ya, yang kayak gini. Nah, dia tumbuhnya makin ke sini. Gitu. Oke? Jadi dia makin ke arah dalam silam ataupun keluar membentuk siploem gitu. Silam dan phloem itu adalah alat angkut pada tumbuhan, itu angkut makanannya. Nanti bisa kalian cek lagi, ini ada di materi SMP kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya yang pertumbuhan primer itu secara umum ada di semua tumbuhan. Semua tumbuhan pasti bertambah tinggi kan gitu. Tapi kalau misalnya yang pertumbuhan sekunder itu tuh hanya pada tumbuhan berbiji atau yang dikotil juga gitu. Jadi kan nggak semua tumbuhan itu yang semakin bertambah diameternya gitu. Misalnya toge emang bisa bertambah. Kalau tanaman-tanaman yang kayak palawija gitu tuh nggak bisa bertambah ke samping gitu. Karena dia bertambahnya paling ke atas gitu ya. Jadi itu beda dari pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Next, kita belajar gimana sih proses pertumbuhan perkembangannya. Itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal. In berarti dari dalam, eksternal. X berarti dari luar darinya, yaitu dari lingkungan kita. Jadi faktor internal maupun eksternal itu sebenarnya saling berinteraksi. Jadi sebenarnya kita akan sulit untuk tahu yang mana sih yang paling berpengaruh, apakah si internalnya atau eksternalnya gitu. Tapi let's cek lebih jauh lagi apa aja sih faktor internal dan apa aja faktor eksternal kita. Oke, faktor internal itu dari genetik. Nah, di mana genetik kita itu akan mengendalikan hormon. Nggak cuma tumbuhan ya, manusia juga gitu. Jadi ada persamaannya pasti ya. Jadi hormon inilah yang digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Karena tadi konteks kita lagi tumbuhan ya. Gitu. Nah, hormon, kalau kalian nanya hormon itu apa sih? Gitu. Nah, hormon itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh, tapi jumlahnya dikit sebenarnya, tapi ini bisa menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Jadi kayak dampaknya itu sangat besar dari hormon itu ya. Jadi kalau pada tumbuhan, hormon itu disebut juga si fitohormon gitu. Oke, next ya. Nih, faktor eksternal apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ada nutrisi, ada cahaya, ada suhu, kelembaban, dan aerasi. Oke, next check apa aja sih aku dari nutrisi, cahaya, dan bla 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 kita. Yang pertama nutrisi. Nutrisi ini sebenarnya nggak cuma di tumbuhan, bahkan semua makhluk hidup juga butuh butuh nutrisi kan. Manusia juga gitu. Nah, nutrisi ini diperlukan sebagai sumber energi dan juga sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan berkembangan tumbuhan gitu. Jadi nutrisi itu adalah sumber energinya. Kalau nggak ada energi ya nggak akan mungkin bisa hidup, nggak akan mungkin bisa bertambah tinggi atau bertumbuh gitu ya. Nah, untuk nutrisi sendiri tuh dibagi dua, ada unsur untuk nutrisi yang makro, makronutrisi disebutnya, ada unsur mikro atau mikronutrisi. Nah, kalau makro namanya makro gede artinya. Jadi makronutrisi itu adalah unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau di manusia misalnya yang makro berarti kayak karbohidrat gitu-gitu ya. Nah, kalau mikro itu berarti dalam jumlah yang kecil. Mikro kan berarti yang kecil. Nah, kalau di manusia misalnya vitamin, kan kita nggak perlu banyak ya eh, vitamin. Jadi kalau misalnya kita compare atau kita bandingkan banyaknya karbohidrat yang kita makan dengan vitamin yang kita makan, ya itu kan beda jauh ininya ukurannya atau banyaknya gitu. Oke, next cahaya. Nah, cahaya ini kita udah belajar pastinya itu akan diperlukan untuk fotosintesis. Fotosintesis ini lah yang akan menghasilkan zat makanan pada tumbuhan atau disebut juga sebagai glukosa. Nah, apa sih fungsinya zat makanan itu atau si glukosa? Nah, ini nanti yang akan dikelola untuk menjadi sumber energi. Tapi kalau cahayanya kebanyakan, ini bisa juga menghambat yang namanya aktivitas dari hormon auksin. Hormon auksin ini kalau dia terganggu atau terhambat aktivitasnya, jadi tumbuhan itu bisa tumbuhnya tuh cepet banget kayak bertambah tinggi, tapi daunnya pucat. Dan itu bukan pertumbuhan yang sempurna gitu ya. Jadi dia nggak kokoh. Jadi meskipun dia tumbuhnya cepat, biasanya dia gampang mati gitu ya. Jadi cahaya kebanyakan itu bisa menghambat pertumbuhan yang baik pada tumbuhan gitu. Jadi semua harus pada porsi yang pas gitu ya. Jadi jangan kamu berpikir, oh tanaman aku harus buat di cahaya dong gitu, di bawah sinar matahari dong gitu. Nggak selalu gitu. Depends on tergantung tanaman apa yang kamu pelihara. Tiap tumbuhan itu punya ciri khasnya masing-masing dan punya kayak
toleransi berapa banyak sih cahaya yang diperlukan per harinya gitu. So, kalau kamu melihara sesuatu, tolong kamu cross check lagi ini jenis tanaman yang gimana, apakah butuh cahaya matahari yang banyak atau tidak gitu. Jadi do your research before kamu pelihara sesuatu gitu. Lanjut suhu, suhu atau temperatur ya. Ini suhu itu ternyata berpengaruh teman-teman pada aktivitas enzim gitu. Nah, apa sih enzim? Enzim itu adalah senyawa protein yang berperan sebagai katalisator. Katalisator itu adalah mempercepat biasanya. Jadi dia berperan untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Reaksi kimia itu bukan reaksi kimia yang berbahaya ya, tapi kalau misalnya kayak metabolisme itu kan itu udah reaksi kimia gitu. Jadi enzim ini yang akan mempercepat gitu. Jadi kayak mak comblang bukan mak comblang ya, katalisator, katalis itu yang mempercepat gitu ya, yang mendorong gitu biar reaksinya itu aman dan cepat di dalam tubuh kita gitu. Jadi enzim itu ternyata hanya bisa bekerja secara optimal di suhu yang cocok juga gitu. Jadi nggak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu untuk baiknya ya gitu. Jadi peran suhu terhadap salah satunya itu peran suhu adalah untuk transpirasi juga, itu pernapasan, proses pernapasan pertumbuhan. Nah, suhunya akan naik, maka transpirasi itu juga akan naik. Nah, kalau transpirasi naik, sorry, tadi itu transpirasi adalah keluarnya air dari dalam tubuh tumbuhan ya, kayak jadi kayak bernapas terus ngeluarin air gitu. Transpirasi. Jadi kalau transpirasinya makin naik, maka si tumbuhan akan kehilangan banyak air karena dia mengeluarkan banyak air dari transpirasi ya. Nah, ketika airnya terlalu banyak dikeluarin, maka pertumbuhan tanaman juga akan terganggu gitu. Nah, kalau hal ini tinggal lagi transpirasi itu ada tuh di daur air gitu. Karena uap air yang didapatkan di semesta itu bukan cuma dari uap laut, tapi juga dari transpirasi tumbuh-tumbuhan. Gitu. Next ada kelembapan. Jadi kelembapan ini berpengaruh terhadap laju penguapan ataupun dari transpirasi. Jadi seberapa cepat menguap atau transpirasi si tanaman itu dipengaruhi juga oleh kelembapan gitu. Kalau kelembapannya rendah, maka laju transpirasinya itu akan meningkat. Nah, kalau dia transpirasi meningkat, maka penyerapan air dan zat mineral juga meningkat kan. Ya namanya dia banyak ngeluarin ya bakalan banyak nyerap dong. Endingnya bakalan butuh banyak dong air dan zat mineralnya juga gitu. Nah, hal ini akan meningkatkan juga ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi si eh, kelembapan itu berpengaruh juga terhadap eh, tumbuhan ya, terhadap bagaimana pertumbuhannya tumbuhan. Lanjut ada aerasi. Aerasi itu adalah kandungan oksigen di dalam tanah gitu. Kalau kandungannya cukup, maka aerasinya akan baik gitu. Nah, kandungan oksigen di dalam tanah ini digunakan oleh si tumbuhan untuk respirasi. Kita tuh bernapas pada akar. Ini udah belajar ya. Kemarin respirasi itu bernapasnya tanaman gimana? Ternyata tanaman itu bernapas ada momennya dia menghirup oksigen atau ada momennya dia menghirupnya karbon dioksida gitu. Nah, itu kenapa? Mungkin udah terjawab di pertemuan sebelumnya. Kalau belum atau misalnya kamu lupa, kamu boleh tanyakan di kolom komentar. Mungkin aku nggak akan terlalu detailin. Nah, respirasi yang baik pada akar itu akan bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi dari dalam tanah. Jadi, aerasi atau kandungan oksigen di dalam tanah itu kalau harus bagus, harusnya bagus itu. Kalau bagus ya aerasinya akan bagus gitu. Jadi akan kalau aerasinya bagus, maka respirasi pada akarnya juga atau pernapasan akarnya bagus. Nah, yang bagus akan membuat pertumbuhan perkembangan tumbuhan itu lebih baik lagi gitu. Lanjut masuk ke pertumbuhan perkembangan hewan karena tadi lebih dominan ke tumbuhan. Nah, kalau hewan itu ada beberapa tahap, ada tahap embrio dan ada tahap pasca embrio. Dalam embrio itu kayak biasanya yang dalam kandungan ya, depends on sebenarnya. Nggak semua hewan kan ada embrionya gitu. Jadi ini yang general dulu aja ya. Jadi kalau tahap embrio itu ada fase morula dulu, ada prostula, ada grastula, dan ada juga diferensiasi dan organogenesis gitu. Nah, kalau fase tahap pasca embrio itu ada regenerasi dan metamorfosis gitu. Oke, mari kita cek aja ya. Ini apa aja sih gitu? Apa sih fase morula gitu? Nah, satu fase embrionik ya. Jadi kan ada tahap embrio. Jadi kita ngebahas dari fase atau tahap embrio dulu. Nah, jadi fase embrio itu adalah pertumbuhan zigot hingga terbentuknya embrio dari zigot. Kalau kayak manusia sel telur yang dibuahi oleh sperma bla 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 sampai dia jadi janin bla 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 gitu ya. Nah, itu ada fase-fasenya, yaitu ada morula, blastula, dan grastula gitu. Ingat pembelahan zigot atau membelah itu disebut juga sebagai mitosis. Itu
menjadi banyak blastomer gitu. Blastomer itu berkumpul akan membentuk seperti buah RBI. Nah, disitulah yang disebut morula. Ya, jika membelah membentuk blastomer, blastomer berkumpul itu akan membentuk yang namanya morula gitu. Nah, blastulasi dari sel-sel morula ini akan membelah gitu dan membentuk rongga atau blastocoil yang inilah disebut sebagai blastula. Itu artinya blastula berarti ya, itu tadi artinya morula. Nah, dari blastula ini nanti akan ada proses menjadi gastrula yang disebut dengan proses gastrulasi. Mari kita cek ya, apa sih bedanya? Tadi kan amarula, blastula, dan gastrula ya. Nah, jadi di fase morula itu nanti akan seperti ini teman-teman. Dia kan dari satu sel kutub dulu, satu sel dulu kan. Nah, itu nanti akan membelah sama kayak manusia yang tadinya kan cuma satu sel telur. Ntar itu membelah-membelah yang endingnya nanti kayak ada bagian kepala, kaki dan segala macam. Endingnya gitu sederhananya ya. Nah, nanti dia dari satu sel dulu nanti membelah menjadi dua sel. Nah, dari dua sel membelah jadi empat sel, dari empat sel membelah jadi delapan sel. Itu yang disebut dengan fase morula. Nah, next dari morula itu akan ada fase blastula. Nah, ingat ya ini tadi ya, morula, blastula, dan gastrula ya. Nah, blastula itu akan terbentuk rongga-rongga. Jadi kayak ada tuh lingkaran yang ini nih, yang kayak kayak lubang-lubang gitu ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, eh, ini terbentuk rongga blastosol di antara kutub-kutub fungsional dan kutub vegetatif. Nah, dari sini nanti dari tahap imaginasi akan terbentuk yang namanya ektodem, mesodem, dan juga endodem pada ini contohnya embrio katak ya, gitu. Kalau di sini kebetulan gastrulanya. Nah, nanti yang di rongga-rongga ini akan membelah nih seperti ini nih. Akan membelah-belah lagi, gitu. Jadi inilah nanti yang akan menjadi berikutnya masuk kayak jadi janin, bisa dikeluarkan jadi makhluk hidup yang baru gitu. Nah, setelah itu akan masuk ke pasca embrionik hewan. Nah, jadi secara umum itu ada hewan yang ada metamorfosisnya dan ada yang regenerasinya. Mari kita cek metamorfosis itu apa. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai hewan itu dewasa gitu. Jadi ada hewan yang mengalami metamorfosis tapi ada juga yang nggak metamorfosis ya. Nah, sementara regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel atau jaringan ataupun bagian tubuh yang rusak atau hilang atau mati gitu. Jadi dia tumbuh lagi si sel tubuhnya gitu ya. Oke, mari kita cek ya. Kalau untuk yang ini metamorfosis kalian nanti bisa lihat apa contoh metamorfosis. Setelah dia berarti kan dia setelah dari telur, dia misalnya kita lihat sih kupu-kupu ya dari telur ntar dia menjadi yang apa itu ulet, dari ulet dia jadi kepompong, dari kepompong dia jadi kupu-kupu yang kecil sampai dewasa, itu kan namanya metamorfosis. Jadi ada perubahan tapi dia kan sebelum menjadi ulet kan dia mengalami fase-fase yang ini dulu, membelah sel-selnya dan segala macamnya gitu ya. Oke, next ini ada pertumbuhan perkembangan pada manusia. Nah, yang biru itu berarti kita anggap sebagai sel telur. Nah, berarti yang kuning di sini itu adalah sel sperma yang datang. Terus ada fasenya nih, yang tadi pembelah-belahan, berarti yang kayak morul dan segala macam. Nah, terus setelahnya itu membentuk kayak rongga-rongga ya, nih. Nah, ini nih yang kayak ini yang jadi bakal kepala, bakal tangan, dan bla 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 gitu. Dan ini bakal kakinya gitu. Nah, Indiannya nanti dia sampai seperti ini, sampai siap dilahirkan. Gitu deh. Oke, mungkin that's all tentang pertumbuhan perkembangan pada makhluk hidup yang general. Karena yang general kita tahu kan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hopefully kalian lebih ngerti. Dan kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh dibuat di kolom komentar. Boleh juga dong kalian share juga, di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa ya. Oke, good luck ya guys ya. See you. Oh iya, kalau ada tugas jangan lupa dikerjain. Oke.